Halo teman-teman, ini adalah konten ngobrol-ngobrol pertama saya di channel Phil Castro ini. Dan hari ini saya kedatangan abang, teman, dan juga senior saya di kampus dulu yang sekarang kita sama-sama merantau ke Jakarta. Ada Bang Ardi Koto. Halo. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya, video kali ini kita akan membahas hal yang masih panas di ESDM. Kalau teman-teman follow Instagramnya Kementerian SDM dan juga website SDM, itu Menteri SDM sekarang Pak Arifin Tasrif itu barusan meluncing kembali program Patriot Energi yang dulu pernah diselenggarakan oleh Menteri SDM sebelumnya Pak Sudirman Said. Betul. Tahun 2015 sampai tahun 2016 dan sempat vakum, dan sekarang di tahun 2021 kembali di launch kembali oleh Menteri SDM. Dan spesial hari ini Bang Ardi adalah alumni dari Patriot Energi tahun 2016, berarti angkatan kedua ya Bang? Angkatan kedua. Dan video kali ini kita akan sharing-sharing dengan Bang Ardi Koto mengenai pengalaman dia untuk mengikuti program Patriot Energi, dan semoga nanti cerita dari Bang Ardi bisa menginspirasi teman-teman semua yang punya keinginan untuk daftar Patriot Energi tahun 2021. Amin. Oke. Oke Bang, saya udah kenal Abang, kita sama dari kampus yang sama, cuman mungkin boleh sharing Bang sama teman-teman YouTube semua, Abang backgroundnya apa, terus mungkin secara perkuliahan seperti apa, dan cerita sampai akhirnya ketemu atau join Patriot Energi. Oke. Jadi sebenarnya saya sama Fidel itu satu jurusan tapi cuma beda angkatan. Kita juga sama konsentrasi di energi terbarukan. Kalau terkait Patriot Energi sebenarnya simple ya. Waktu akhir kuliah, waktu itu selesai dari skripsi, ada itu tahun 2015 akhir kalau nggak salah, atau 2016 awal, saya lupa ingat. Intinya ada informasi bahwa ada program dari Kementerian SDM yang mana akan menempatkan beberapa anak muda di Indonesia untuk mendampingi satu, ya bisa dibilang satu proyek ya, atau satu PLTS komunal di desa tersebut, untuk agar nanti masyarakat yang ada di sana itu dapat menggunakan, dan yang paling penting adalah bisa menggunakan dan memelihara proyek atau fasilitas yang sudah diberikan oleh Kementerian SDM. Tapi kenapa saya join itu karena sebelumnya memang hal-hal seputar volunteer, kemudian ada pengabdian masyarakat. Itu kita kebetulan juga sama ya Del ya. Kita sama. Kita sama-sama pernah masuk di satu komunitas yang sama, yaitu Win Suska Mengajar. Itu adalah sebuah program yang, atau kita komunitas ya, bisa dibilang komunitas waktu itu. Kita juga mengabdi di daerah pedalaman, ada desa Rantau Langsat ya. Itu adalah di sana mereka ada banyak suku, ada beberapa suku ya, maksudnya ada suku Kubu, Anak Dalam, dan lainnya, Melayu Tua. Nah di situ awal mula ternyata satu kegiatan pengabdian itu ternyata tidak sesimpel yang kita rasakan. Di situ saya mulai terbayang bagaimana pengabdian kepada masyarakat itu secara garis besarnya, tapi mungkin waktu itu masih newbie ya. Nah kemudian ada program Patriot, kita lanjut dengar Patriot ini dari mana? Patriot Energi ya, dari kebetulan ada informasi waktu itu dari Pak Kunaifi ya, dosen kita. Oh iya. Kemudian saya coba-coba cari tahu, dan ternyata ini programnya menarik gitu. Ya, akhirnya saya coba untuk join, daftar. Coba daftar. Nah, gimana tuh proses seleksinya seperti apa? Terus sampai persiapan Abang seperti apa sampai akhirnya Abang bisa keterima di Patriot Energi? Mungkin bisa sharing-sharing. Oke. Sebenarnya kalau untuk melihat ya, kalau untuk lihat dari sebelumnya Patriot Energi 1 itu, wow, ini acaranya atau kegiatannya ya, maksud saya sangat sulit ya. Kalau orang seperti saya, yang mana kalau dari sisi pengalaman PLTS bukan kurang lagi, malahan nol ya, nol besar. Tapi yang saya yakini, saya waktu itu cuma punya semangat. Jadi saya coba daftar, tapi daftar bukan sembarang daftar. Saya coba diskusikan
kepada dosen pembimbing waktu itu ya, Pak Kunevi. Alhamdulillah beliau mau untuk membantu review dari bantu untuk melihat hasil dari esai kemudian semua satu komplit dari dokumen untuk pendaftaran itu. Saya share dulu ke dia, revisinya sampai 3 kali atau 4 kali waktu itu. Kita main email waktu itu. Kemudian revisi akhirnya waktu itu saya kirim. Itu pengiriman saya waktu itu setelah 3 sampai 4 kali revisi waktu itu. Dan selanjutnya itu lolos administrasi, selanjutnya tes. Setelah lolos administrasi itu ada wawancara. Ada wawancara. Nah, gimana tuh persiapan Abang untuk wawancara? Saya dengar-dengar kan Abang dulu sempat ngubungin alumni yang pertama. Terus tanya-tanya. Mungkin bisa di-sharing-sharing juga sama teman-teman. Sebenarnya untuk kita bisa sebelum wawancara itu, yang saya rasakan kalau seandainya wawancara langsung mungkin saya belum siap. Jadi saya coba komunikasi dengan beberapa orang-orang atau teman-teman di Patriot Energi 1 yang mungkin waktu itu mereka masih bertugas atau masih di lapangan. Saya cari kontak, akhirnya dapat, alhamdulillah kontak semuanya. Carinya di mana? Carinya awalnya di Google dulu. Di Google. Facebook nggak ketemu, Instagram waktu itu nggak ketemu. Waktu itu ada satu blog ya dari salah satu anggota Patriot Energi. Ada kontaknya. Dia buat blog terus ada kasih kontaknya. Ada kontaknya. Terus? Tapi tidak mencantumkan nama waktu itu kalau saya ingat. Cuma kontak kalau nggak salah. Dan dia bercerita tentang program Patriot itu. Jadi saya hubungi, akhirnya dari sana saya minta kontak-kontak yang lain. Dan akhirnya kontak-kontak yang lain itu saya kontak dan dia memberikan kontak-kontak yang lain. Nah, di situ komunikasi mulai meluas dan saya baru mulai bertanya inti-inti dari apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka bisa dapatkan dari program itu. Benefit dan ke depannya akan berguna seperti apa Patriot ini gitu. Minta tips juga kan sama mereka gitu? Iya, pasti minta tips. Saya juga kejar ini yang di Riau ternyata ada. Waktu itu akhirnya saya coba hubungi dan kita ketemuan, kita ngobrol. Itu salah satu hal yang membuat lebih pede aja kalau untuk melanjutkan nantinya kalau ada wawancara. Berarti bisa ditiru nih teman-teman. Kalau teman-teman memang berniat untuk daftar Patriot Energi, cari, mungkin Bang Ardi juga bisa cari mereka, tanya-tanya, dan nanti biar teman-teman punya persiapan ya Bang untuk interview. Biar tahu lah apa programnya dari Patriot Energi tersebut. Nah, selanjutnya dari interview, gimana? Proses interview seperti apa Bang? Jadi berapa orang yang interview dan gimana? Apakah online atau jumpa langsung? Nggak online waktu itu. Sekarang beda. Dulu itu mungkin beberapa teman-teman ada yang online ya. Tapi kalau yang waktu kami itu langsung dari Pak Iskandarnya langsung ke Riau. Tapi yang menarik itu sebelum proses interview kita dari Riau lolos 6 ya. 6 orang. 6 orang untuk proses interview. Nah itu 1 bulan sebelum interview itu kebetulan 6 orang itu kawan satu kelas, teman satu kelas di satu angkatan, satu kelas di kampus juga kan. Jadi sekitar 1 bulan tidak penuh, mungkin dalam 1 minggu itu ada 3 sampai 4 kali kita ngumpul, kemudian kita latihan wawancara karena nggak semua yang 6 orang itu terbiasa dengan wawancara. Jadi 6 orang itu ngumpul untuk latihan wawancara. Betul. Kita coba cari taman, nanti kita kuras dulu isi kepala mereka, maksudnya dari sisi brainstorm, kemudian dari sisi teman-teman itu kira-kira pertanyaan yang akan ditanyakan apa? Kita list dulu semuanya, kemudian setelah di list mungkin ada sekitar 15 sampai 20. Apakah teman-teman yang lain tuh juga kayak Abang mencari tahu orang-orang alumni Patriot atau cuma Abang sendiri yang kayak gitu? Kebetulan waktu itu cuma saya sendiri yang mencari. Saya nggak tahu ya realnya mereka mencari atau enggak. Cuman yang jelas saya cari semuanya. Waktu itu saya ingat juga sambil ngumpul sama teman sampai jam 11 malam saya coba cari karena waktu itu belum dapat satupun gitu. Jadi proses pelatihan wawancara hampir sekitar sebulan, kita list pertanyaan, habis itu kita gilir laptop nanti kalau dikasih pertanyaan ini
apa yang akan kalian jawab itu digilir setiap minggu itu 3-4 kali latihannya. Oke. Iya. Berarti memang benar-benar niat ya Iya. untuk dibuat kayak gitu ya Bang ya. Bagusnya kalau waktu itu karena saya cuma punya semangat waktu Dan itu. apakah semua orang itu punya semangat yang sama kayak Abang? Atau Mungkin sama, tapi saya nggak tahu, nggak bisa menilai. Oke, lanjut. Jadi waktu itu kita gilir dan alhamdulillah kita sebulan, karena ketika setelah latihan wawancara itu, ketika hari H wawancara, kita akan pegang diri kita sendiri. Saya tidak bantu tidak mungkin saya membantu teman-teman yang lain gitu kan. Ya intinya saya coba melakukan apa yang saya bisa, karena waktu itu saya cuma punya semangat aja. Belum punya skill, belum punya nggak ada yang bisa saya banggakan selain semangat waktu itu. Ya, that's it. Dan pas wawancara seperti apa? Pas wawancara, saya jujur waktu itu merasa lebih confident. Kemudian teman-teman juga diberikan pertanyaan sama. Kita wawancara langsung berenam. Kita disuguhi. Bergilir atau tidak, langsung grup langsung. gitu? Langsung grup gitu ya? Satu grup langsung wawancara, diberi pertanyaan yang sama. Kemudian di sana boleh boleh menjawab pertanyaan. Satu pertanyaan itu tidak mesti harus ditunjuk. Kita boleh mengajukan diri atau langsung boleh menjawab langsung juga boleh. Yang bertanya Pak Iskandar atau ada Bu Tri Muprin juga? Kebetulan waktu itu yang datang adalah Pak Iskandar beserta tim. Waktu itu ada beberapa, mungkin bisa dianggap mereka sebagai ini ya panitia ya yang menyelenggarakan. Mereka juga bertanya waktu itu. Berapa jam Bang? Berapa jam interview? Setengah jam? Gimana? Berapa jam untuk interview? Kalau interview itu hampir 1 jam ya, atau setengah jam lah sekitar itu, karena kan ramai. Nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama. Dan akhirnya setelah itu baru diumumkan siapa yang lolos. Iya. Dan berapa orang yang lolos? Dari Riau sebenarnya yang lolos itu ada 3 orang. 3 orang itu yang lanjut adalah berdua orang. 1 orang dia tidak melanjutkan. Kak Ade ya? Kak Ade Iya, Wiliani. saya dan Ade Wiliani waktu itu. Oke. Dan gimana tuh Bang? Perasaan pas tahu terima program Patriot Negeri? Sebenarnya waktu itu karena dari orang tua tahu nggak? Dikasih tahu malamnya. Programnya tahu nggak mereka gimana? Cuma minta, mereka itu sebenarnya tidak tahu pasti karena orang tua saya tidak mengerti hal yang seperti itu. Tapi setelah lulus saya baru bercerita programnya akan begini-begini. Dia cuma bisa mendoakan dan tentunya senang anaknya sudah mulai dapat satu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan ke depannya. Mudah-mudahan bisa menjaga diri. Itu kondisi udah wisuda tapi? Kondisi belum. Jadi wisuda ya? Pengumuman Patriot itu keluar 1 hari sebelum yudisium. Jadi malamnya saya terima, besoknya yudisium. Oke. Menarik ya. Dan berapa lama setelah itu baru berangkat lagi dari keluar hasil wawancara? Berapa lama baru berangkat ke pelatihannya atau pembekalan atau namanya apa? Pelatihan. Kita bilang biasanya pelatihan. Pelatihan Jadi ya. setelah keluar, saya sebagai salah satu peserta yang lolos, kemudian kita diberikan waktu itu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan ke depan atau 2 bulan. Karena waktu itu saya Januari, kemudian berangkat lagi April, ya berarti sekitar 2 bulan lebih ya berarti. Jadi cukup lama waktu saya sebelum berangkat pelatihan. Dan itu semua tiket semua dibayar oleh pemerintah. Iya, sebenarnya semuanya tiket dibayarkan oleh mereka, tapi sistemnya reimburse. Oke. Nah, pas udah berangkat, waktu itu ngumpul di Jakarta dulu atau langsung ke tempat pelatihan di Bandung ya kalau nggak salah? Kalau untuk ngumpul, kalau untuk lokasi kita turun, kemudian menginap pertama itu tidak langsung di Jakarta sih waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah di Tangerang ya. Tangerang. Kita di sana ada pusat arsip kalau nggak salah yang untuk SDM. Di sana kita ngumpul dulu untuk persiapan medical check up. Berapa orang? Banyak sih, dari berbagai tempat yang berbagai kota lah ya. Luar Jakarta kalau saya nggak salah, luar Jakarta. Jadi itu medical check up. Setelah itu kita baru pergi ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya di Bandung atau di mana? Kita ke Panaruban. Ini dulu kita setelah medical check up itu kita ngumpul di ESDM. Kemudian kita setelah itu baru ke Panaruban.
Oke, kalau ada nggak yang nggak lolos ketika medical check up atau sudah lolos semua? Kalau ketika medical check up, alhamdulillah dari teman-teman semua itu semuanya lolos untuk Lolos ya? tahap ke Patriot. Oke, selanjutnya pelatihan di Panaruban. Boleh cerita Bang, pelatihannya seperti apa, terus apa-apa saja yang dilatih, dan gimana mungkin pengalamannya Abang biar semua tahu nih. Ini saya jadi terbawa semangat yang sebelumnya. Jadi kalau untuk di Panaruban itu kita setiap hari itu pasti belajar. Kita bangun pagi itu sebelum sholat subuh kita sudah harus bangun. Kemudian kita sholat karena jam 5 itu kita wajib olahraga seperti kita lari pagi seperti biasanya. Kemudian setelah itu nanti kita juga akan lanjutkan upacara bendera. Itu setiap hari kita upacara Setiap hari bendera. Oke. Setiap pagi. Setiap pagi. Kemudian setelah upacara kita beres-beres sebentar. Kita akan belajar dengan orang-orang yang saya jujur melihat itu sedikit wow, saya melihatnya itu tidak main-main ternyata untuk pelatihannya orang-orang yang sangat luar biasa itu didatangkan yang mungkin saya hanya tahu itu di media massa wajah mereka tuh hanya saya bisa lihat di Google barangkali ya. Apalagi Ibu Tri Mumpuni yang waktu itu dikenal sebagai wanita listrik. Saya langsung berhadapan dan bertatapan dengan beliau itu membuat saya merasa bahagia dan ini bergetar pasti ya. Bergetar dan ya saya harus tetap semangat gitu. Oke. Dan pelatihannya apa aja? Gimana tahapan pelatihannya? Apa yang diajarkan? Oke, kita banyak menerima pelatihan. Kita biasanya pagi-pagi itu ada pelatihan dari beberapa ahli. Contohnya mungkin dari sisi psikologis kita juga ada pelatihannya, kepemimpinan, kemudian dari kita bertahan di alam juga kita ada survival ya. Oh, sudah diajarkan survival. Ada survival itu di Gunung Hutan itu di Purwakarta. Kemudian kalau untuk di Jakarta kita juga ada menerima pemateri-pemateri lain dan juga terakhir kita ada pembekalan juga dari sisi PLTS-nya. Kita juga ada pelatihan dari ESDM-nya. Berarti fokusnya waktu itu memang PLTS untuk Patriot Energi yang zaman Abang. Betul, karena Patriot Energi ini spesifiknya dia akan berurusan dengan PLTS dan dibekali dengan PLTS. Tapi sebenarnya PLTS itu adalah pintu masuk kita untuk di desa. Nah, setelah sampai desa, kita akan melihat beberapa potensi desa itu yang kita tidak sama. Teman lain dengan saya sendiri itu potensinya beda-beda. Nah, dengan adanya PLTS, kita akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dan tentunya apa yang akan kita lakukan itu biasanya kita koordinasikan dan diskusikan sama fasilitator kita yang mungkin dia berada di Jakarta, kita sedang berada di desa gitu. Oke, berarti berapa lama tuh Bang? Proses pelatihan di Panaruban itu berapa lama total? Kalau perkiraan Panaruban sebulan, di Jakarta sebulan. Jadi totalnya 2 bulan. Total 2 bulan pelatihannya? Total 2 bulan. Nggak main-main berarti ya Bang? Nggak main-main pelatihan. Ini memang dibekali dari segi materi, fisik, mental, semua juga dilatih ya? Oke. Selain itu kan setelah pelatihan, penempatan ya? Penempatan. Ya. Di pelatihan tadi ada nggak yang nyerah atau ada cut lagi nggak kira-kira? Saat pelatihan itu? Sebenarnya tidak ada yang jadi setelah pelatihan ya ada satu teman kita yang tidak berangkat, tapi bukan dia tidak bekerja, tapi dia ada hal lainnya yang akan dia kerjakan dan hal itu lebih besar daripada yang mungkin kami kerjakan gitu. Intinya kami mengatakan bahwa kami semuanya berangkat. Dan penempatan itu ditentukan oleh siapa? Kita yang milih sendiri penempatan atau ditentukan? Oh, enggak. Atau ada sistem undian atau seperti apa? Kalau untuk penempatan lokasi itu nanti ada fasilitator yang mana kita selama pelatihan itu banyak yang kita lakukan. Apalagi yang terutama itu psikologi kita ya. Sehingga nanti mereka sudah punya algoritma sendiri sehingga ada beberapa tempat yang mungkin dilihat dari karakter kita juga. Mungkin saya cocoknya di sini. Bukan berarti saya nggak cocok di tempat lain, bukan. Mungkin ada pertimbangan lain, tapi
menurut saya yang saya lihat adalah dari sisi karakter, kemudian itu hak dari fasilitator juga itu menentukan kemana, atau panitia. Saya kemungkinan itu sudah hasil rembukan sih. Oke, berarti selama pelatihan itu fasilitator juga menilai orang-orangnya, dan setelah itu nanti mereka bakal rembukin orang ini cocok di mana gitu ya. Betul. Berarti mungkin kalau orangnya keras mungkin di daerah yang keras gitu ya. Oke. Bisa jadi. Oke. Dan Abang dapat bagian di daerah? Waktu itu saya dapat di Kalimantan Tengah, itu Kabupaten Kapuas. Dalamnya lagi Kecamatan Mantangai, itu ada desa Katimpun namanya. Katimpun. Yes, Katimpun. Itu ada kelompok atau sendiri atau seperti apa? Kebetulan waktu untuk Kalimantan Tengah itu ada 2 kabupaten. Saya kebetulan yang di Kabupaten Kapuas itu kita ada 4 orang. Jadi kita hanya berbeda desa. Jadi satu kabupaten. Satu desa satu orang. Satu desa satu orang waktu itu. Oke. Satu desa satu orang ya, Bang. Yes. Oke. Nah, kita masuk nih, Bang, ke setelah pelatihan dan masuk langsung ke program di desa. Kita sama-sama dari Unska Mengajar kan, Bang. Iya. Jadi ketika misalnya ada orang baru masuk ke tempat yang misalnya jarang orang-orang kota misalnya kunjungi, hal yang paling sulit itu adalah pendekatan ke warga. Betul. Nah, gimana, Bang? Apa cara yang Abang lakukan untuk pendekatan? Karena kan pendekatan bisa dari budaya, bisa dari seni, atau dari agama. Nah, kalau Abang sendiri gimana pengalamannya pendekatan ke warga dan ceritanya seperti apa? Oke. Kalau untuk tipikal mereka ya, tipikal dari warga desa Katimpun. Sebenarnya ini tipikalnya hampir sama sih dengan tipikal masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketika masuk, kemudian karena kita tidak saling kenal, lama-lama nanti saya mungkin sering lewat di depan rumahnya, atau nanti ketika ada satu saat saya ngumpul dengan orang-orang, lama-lama orang tidak akan canggung dengan saya. Itu untuk secara general. Tapi yang pada dasarnya itu saya tinggal dengan orang tua asuh saya di sana. Kemudian orang tua asuh saya punya teman, saya ikuti, kemudian ngobrol sama temannya, kemudian ngobrol sama temannya yang lain-lain, saya sholat, kemudian dan lain-lain. Pendekatan saya lebih ke edukasi, pendekatan ke pendidikan. Saya masuk sebagai salah satu guru di sana. Kebetulan waktu itu guru bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris saya masih hancur ya. Jadi waktu itu karena anak SD kan, jadi bahasa Inggrisnya lebih simpel. Saya coba ngajar dan alhamdulillah itu salah satu pintu masuk juga. Selain saya memperkenalkan hal-hal kayak teknisnya itu PLTS dan perawatannya, tapi saya masuk juga ke pendidikan. Dari pendidikan itu saya ingin membuktikan bahwa anak mereka itu aman kok saya ajari, saya tidak ajari macam-macam, dan anaknya itu juga cerita ke orang tuanya, dan di situ kita mulai memupuk rasa kepercayaan di antara yang lain. Berapa lama tuh, Bang? Abang butuhin waktu sampai benar-benar rakyat itu, warga itu terima Abang gitu. Dan apakah ada pengalaman ya menyeramkan atau buruk selama di sana ketika proses pendekatan itu? Sebenarnya kalau dikatakan ekstrim, tidak ada yang ekstrim, tapi kalau menakutkan mungkin tergantung orangnya. Iya, betul. Jadi mereka sebenarnya di desa, mungkin kebanyakan desa memiliki satu konflik, dan mungkin konflik itu entah konflik secara terang-terangan atau tidak, itu kan saya tidak tahu. Tapi yang saya rasakan, waktu yang saya butuhkan untuk bisa mendekatkan diri itu biasanya sekitar ini dasarnya ini sekitar satu bulan. 1 bulan itu minimal orang tahu saya dulu. Karena kalau untuk dari sisi pengabdian masyarakat mungkin waktu 6 bulan, selama saya 6 bulan di sana pun, atau kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan di sana kurang. Mungkin yang paling tepat itu 5 tahun ya. Minimal dengan waktu 1 bulan saya coba melakukan beberapa pendekatan. Mungkin tidak semua orang yang tahu atau orang yang bisa sangat kenal dengan saya, tapi minimal beberapa hal-hal yang ingin saya lakukan di sana itu saya bisa permudah dengan saya bisa pendekatan ke beberapa orang penting dulu. Memang kalau di desa itu harus orang-orang penting dulu ya, Bang. Betul. Harus dipegang. Menarik ya, Bang. Nah, program, Bang, kan Abang udah pendekatan kan, baru bisa bicara program kan setelah itu kan. Apa program yang Abang lakukan selama di sana? Dan apa tantangannya dan ceritanya lah kira-kira?
mungkin pola pikir berbeda, ya boleh cerita deh sama yang lain. Kalau untuk programnya Del, jadi sebenarnya kita dari Kabupaten Kapuas ada 4 orang ini sebenarnya ada banyak ide. Jadi kita boleh menerapkan satu rencana atau ya satu impian lah untuk kita tinggalkan nantinya di desa itu. Nah, secara pribadi yang waktu itu saya lakukan adalah saya masih tertarik di bidang edukasi sih. Jadi kalau saya lihat teman-teman di sana atau anak-anak di sana ketika saya mengajar, saya juga sempat sedihnya begini ya. Saya mengajar bahasa Inggris, waktu itu saya bawa laptop, kemudian saya lihat mereka itu punya potensi. Nah, ketika saya tanya mereka tentang satu negara di luar negeri misalnya, meskipun waktu itu saya nggak pernah ke luar negeri ya. Saya coba tanya, ada yang tahu dengan Jepang, ada tahu yang dengan Amerika. Mereka nggak tahu sama sekali. Saya lihat, akhirnya saya coba berikan mereka gambar. Ini gambar negara ini, negara ini, negara ini. Mereka langsung bilang, wow. Jadi saya coba yakinkan siapa yang punya cita-cita mau ke negara ini. Nggak ada. Bahkan sebelum itu saya udah bertanya, cita-citanya menjadi apa? Itu mereka bingung gitu. Jadi sebenarnya kita krisis pada hal-hal yang seperti itu. Anak-anak mudanya itu mereka tidak punya semangat jadinya. Padahal semangat itu yang penting. Jadi dari situ saya ingin meningkatkan minimal. Ada yang saya tinggalkan. Saya berencana ingin membuat satu perpustakaan dan alhamdulillah terlaksana untuk perpustakaan. Oke, perpustakaan. Dan itu anak-anak SD atau anak-anak SMP, Bang? Saya ngumpulkan bukunya sebenarnya buat general ya. Tapi banyak buku-buku untuk anak-anak SD sih juga waktu itu. Saya coba keliling nyari bukunya. Bahkan saya juga berkoordinasi dengan organisasi di kabupaten itu dan alhamdulillah mendapat ini dukungan. Gimana tuh caranya Bang ngumpulkan buku dan gimana tuh kolaborasi sama komunitas lokal seperti apa? Oke, jadi orang-orang lokal itu sebenarnya kalau yang udah mereka paham dengan kondisi mereka sendiri, tentunya mereka akan tertarik untuk berkontribusi dengan hal yang sama ya. Jadi saya bikin sebuah brosur, kemudian saya sebar di media sosial, dan ada yang membaca. Kemudian saya dihubungi, waktu itu kebetulan ada dari HMI ya. Dari HMI kebetulan bantu saya, tapi saya bukan orang HMI ya. Kemudian bantu saya, kemudian dia juga galang dana. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Dia galang dana, kemudian dia juga membantu saya untuk berkoordinasi dengan dengan kepala daerahnya. Waktu itu saya berkoordinasi dengan kepala perpustakaan. Ini seperti jalan yang sudah dipermudah oleh Allah, saya merasa. Jadi kebetulan istri dari wakil bupati di Kabupaten Kapuas itu adalah pimpinan dari perpustakaan Kabupaten Kapuas. Jadi saya saya bertemu, dan waktu itu juga saya diketemukan dengan istrinya Bapak Wakil Bupati oleh anak SMA ya kalau saya nggak salah waktu itu. Dia duta baca gitu. Jadi hal yang saya rencanakan dari awal itu ada aja orang yang akan mempermudah. Nah akhirnya dipertemukan, dan dia sempat juga datang ke Desa Katimpun dan membawa juga Bapak Kapolres juga sempat datang ke situ. Berarti kalau yang aku tangkap memang kuncinya ketika misalnya kita buat program di desa itu harus kolaborasi ya, Bang? Harus kolaborasi. Ya, kita nggak bisa orang bukan dari orang sana terus tiba-tiba bawa program tanpa kita ajak orang-orang di sana, itu nggak bisa ya, Bang? Susah, itu jadi susah memang sekali. Kuncinya memang harus kolaborasi dengan orang-orang setempat, dan nanti dari sana mungkin dikenalkan lagi nanti biar jaringan makin luas ya, Bang. Betul sekali. Oke, menarik. Nah, gimana, Bang? Kita flashback sedikit waktu Abang di Kapuas itu dari segi desanya seperti apa, Bang? Maksudnya alamnya, terus gimana mungkin orang-orangnya, terus apa yang pengalaman Abang selama di sana? Makanan mungkin atau budaya seperti apa? Mungkin bisa sharing-sharing. Kalau dari sisi budaya pasti beda ya. Saya memang lulusan dari kampus di Riau, tapi kan saya punya darah Padang sama seperti Fidel ya. Jadi kalau untuk di sana itu
tentu mereka sukunya Dayak Ngaju yang saya tahu, dan bahasanya juga bahasa Dayak. Nah, itu tantangan saya yang pertama adalah bahasa ya, karena Bahasanya bukan bahasa Indonesia. bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya kita ngobrol sama, kalau orang-orang seperti kepala desa bisa, tapi ada beberapa orang yang memang dia hanya bisa bahasa Dayak aja. Oh. Itu yang membuat rumitnya di sana salah satunya. Ya. Saya nggak mungkin bisa mempengaruhi semuanya tentunya. Iya. Nah, tapi dari situ saya coba belajar bahasa Dayak juga, dan alhamdulillah sedikit-sedikit bisa lah. Bukan bisa ngobrol langsung lancar, fasih tidak. Tapi minimal bisa, untuk yang dasar-dasarnya saya bisa mengerti. Nah, itu dari sisi budaya saya coba masuk. Dari sisi budaya itu ternyata yang bisa saya sentuh adalah orang-orang seperti orang-orang penting, ada kepala desa dan lain sebagainya, dan anak-anak muda juga. Dan selanjutnya dari sisi kehidupan di sana, kita di sana itu waktu saya di Katimpun, desanya sepanjang aliran sungai. Jadi ada sekitar 2 kilometer. Jadi masyarakatnya tinggal di pinggir sungai. Nah, mereka mandi semuanya di sana, buang air besar, buang air kecil, ambil wudhu. Hal yang pertama kali saya sedikit grogi ya, apakah saya sanggup nantinya hidup di sana? Padahal di situ air kotoran kita di sana. Kemudian kita juga ambil wudhu di situ. Memang air sungainya ada pasang dan surut, tapi mereka di desa itu bisa hidup bertahun-tahun sampai anak cucu mereka. Saya yakin saya juga bisa gitu. Dan satu hal lagi, untuk memberikan satu pengaruh sendiri, tidak mungkin saya bisa memberikan satu pengaruh yang langsung tiba-tiba menjadi satu masterpiece, tidak. Karena seperti pesan Bu Tri Mumpuni juga, ya, yang bisa menyelesaikan masalah orang lokal itu, orang lokal itu sendiri gitu. Makanya kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk terus kita, yuk gini Pak. Nggak bisa gitu ya. Harus pendekatan dan harus ada orang lokal juga ya. Betul. Oke, menarik. Nah, kurang lebih di sana berapa tahun? Kalau untuk di Katimpun saya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Terus selama 6 bulan itu apa Bang yang udah Bang buat? Maksudnya closing-nya lah istilahnya. Closing ya. Kalau closing, tadi kan perpustakaan udah, mengajar udah. Apakah ada hal yang lain lagi? Kalau untuk closing sih, closing saya waktu itu perpustakaan sih. Kalau waktu itu sebenarnya. Tapi sebelum perpustakaan itu ada mengajar, kemudian saya sempat coba-coba ini sih, ambil data juga dari ujung ke ujung, kan itu 2 kilometer. Saya coba maksimalkan bertemu dengan orang-orang di desa itu, bagaimana mereka menggunakan listrik. Nah, ini yang berhubungan dengan akademik ya. Saya coba tanyakan, setiap rumah saya tanya, ini lampunya berapa lama nyalanya, TV-nya berapa lama. Nah, setelah dibandingkan, ternyata saya kaget gitu. Mereka dengan teknologi yang sudah dikirimkan ke desa itu sendiri untuk mempermudah mereka, konsumsi mereka untuk menonton TV itu cukup besar gitu. Jadi mungkin itulah salah satu hal yang juga harus kita harus siap dengan hal seperti itu. Karena mungkin listrik masuk itu bisa mempermudah mereka, tapi apakah penggunaan mereka itu dapat mempermudah mereka atau tidak? Nah, itu yang mungkin kalau ada Patriot lagi, mungkin itu salah satu yang bisa diperhatikan. Karena nggak mungkin kan kita buat listrik di sana, tapi kita cuma ajarkan untuk konsumsi kan? Betul sekali. Kalau bisa kita ajarkan mereka gimana listrik ini bisa mungkin dari segi ekonomi, dari segi pendidikan atau kegiatan masyarakat ya Bang. Betul, sangat nah, betul itu kayaknya buat teman-teman semua nanti yang di Patriot yang 2021 mungkin bisa terapkan hal itu ya. Jangan hanya kita ke sana bawa listrik terus ajarin konsumsi, tapi ajarkan juga mereka penggunaan yang lain yang bermanfaat ya Bang. Yang sangat bermanfaat, betul sekali. Berarti, nah kan kalau nggak salah itu Patriot Energy berhenti. Waktu itu berhenti. 6 bulan berhenti. Setelah kami selesai 6 bulan di penempatan, programnya terhenti karena waktu itu ada reshuffle menteri. Nah itu saya dengar Abang lanjut lagi di sana. Saya lanjut. Itu programnya apa? Dari pemerintah atau seperti apa? Programnya waktu itu diambil masih di Kalimantan, tapi kita beralih ke Kalimantan Timur ya teman-teman semuanya.
Itu nama kabupatennya Kabupaten Berau. Itu salah satu kabupaten yang seksi ya, yang seksi di Kalimantan Timur. Karena di sana juga ada Pulau Derawan. Mungkin kalau kita lihat di uang 20.000 ya, itu ada Pulau Derawan. Dan juga di sana banyak penyu juga. Nah, kebetulan program itu diambil oleh Pemda Berau. Dan kita mengabdi dari semua yang ikut Patriot Energi, disaring beberapa orang atau ada beberapa orang yang mungkin ingin lanjut kembali ya ke program Patriot, tapi namanya diganti. Jadi Patriot Energi menjadi Patriot Negeri. Patriot Energi menjadi Patriot Negeri. Betul sekali. Nah, programnya apa Patriot Negeri? Apakah sama dengan Patriot Energi? Pasti beda lah ya. Beda. Jadi kalau untuk Patriot Negeri ini kita tidak membangun PLTS sebenarnya. Kita di sana itu ada beberapa fokus yang ingin yang ingin kita capai sebenarnya. Baik dari sisi pemetaan sosial, kemudian di sana kita juga ingin meningkatkan bagaimana potensi-potensi yang ada di desa mereka itu bisa untuk meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup, mungkin mereka punya usaha makanan atau mungkin untuk pariwisata. Di sana kita sebenarnya harus siap untuk potensi apapun, kita harus siap untuk membantu mereka. Tapi kita bukan mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Kita hanya membantu mereka untuk mengarahkan. Kita harus mengerjakan ini. Kemudian kita sebagai, ya mungkin bisa dianggap supervisor lah ya, di satu kegiatan. Tapi kalau secara garis besarnya, kita ini pendamping masyarakat. Berarti harusnya kalau programnya menarik ya Bang. Harusnya kalau kayak gitu mungkin bisa sama provinsi lain juga bisa ya, harusnya bisa dibuat. Sangat bisa. Jadi Abang di sana fungsinya adalah untuk pemetaan, terus survei potensi apa yang bisa dikembangkan untuk taraf hidup masyarakat di sana. Betul. Sudah ada kok provinsi yang menjalankan hal seperti itu. Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil waktu itu juga berkoordinasi dengan Ibu Tri Mumpuni, dan alhamdulillah Jawa Barat melakukan itu gitu. Keren Pak Ridwan Kamil. Kira-kira Riau bakal melakukan itu nggak Bang? Insya Allah mungkin Riau akan melakukan itu setelah video ini dirilis. Bang, berarti Abang di Patriot Negeri itu kurang lebih berapa lama? Setahun? Ya, kita di sana itu kurang lebih setahun lah. Atau dan apa yang udah Abang lakukan selama setahun? Di sana kita dalam 1 tahun itu tentunya kita juga masuk ke desa yang baru ya. Kemudian kita juga melakukan hal yang sebenarnya sebelumnya kita lakukan juga, pengenalan diri. Kemudian kita, karena ini desa, ini dan waktunya juga adalah 1 tahun, kita harus kita harus mencoba melihat bagaimana passion dari masyarakat desa itu sendiri. Sebenarnya passion ini sedikit sulit untuk kita deskripsikan secara benar. Tapi minimal dengan kita berdiskusi dengan orang-orang yang sudah lama tinggal di sana, termasuk juga nanti berdiskusi dengan kepala desa, berdiskusi dengan orang-orang penting di desa, kita bisa tahu sebenarnya dari sisi potensi yang mereka punya, apa yang bisa mendorong mereka itu untuk lebih baik. Tapi kita punya satu hal yang harus kita lakukan sebelum itu, yaitu pemetaan. Kita ada pemetaan desa. Jadi kita nanti dalam pemetaan desa itu minimal kita bisa pemetaan sosial mereka, kemudian pemetaan spasial mereka. Dari sosial mereka, itu mereka bagaimana kondisi sebenarnya, dan dari sisi spasial mereka, potensi apa aja yang bisa mereka kembangkan untuk kedepannya. Ini juga berpengaruh kepada perencanaan dari desa itu sendiri untuk mungkin 5 tahun ke depan. Dan apa Bang potensi dari desa itu yang Abang kaji dan Abang potensi setelah Abang melakukan pemetaan? Saya melakukan pemetaan itu dibantu pastinya dengan orang desa, dan beberapa potensi-potensi yang saya lihat di sana adalah pariwisata juga ya. Salah satunya pariwisata, dan ada beberapa potensi-potensi lain. Sebenarnya kita memberikan sesuatu untuk mungkin rekomendasi atau nasihat kepada teman-teman yang ada di sana pun, kita juga sambil belajar sebenarnya di sana. Nah, jadi potensi yang ada di sana itu selain pariwisata, kemudian ada usaha UMKM juga, kemudian minimal
dengan adanya pemetaan sosial, mereka setelah kita meninggalkan desa itu sendiri, mereka memiliki pegangan dari pemetaan itu, mereka bisa tahu nanti ke depannya kira-kira mereka akan melakukan apa di desa itu sendiri. Sebenarnya untuk mengembangkan satu potensi di desa itu jujur tidak mudah loh. Ini kita harus mengeluarkan usaha yang lebih, kemudian kita harus mengeluarkan waktu yang lebih juga, dan kita butuh banyak orang di situ. Kita jujur di sana satu orang pegang satu desa juga. Jadi tentunya tidak terlalu lama waktu saya di sana. Minimal pemetaan ini saya sudah usahakan di desa itu. Oke Bang, gini Bang, kan Abang kan di sana di desa ya? Di desa. Dan sebenarnya kan Abang sarjana teknik elektro kan? Sarjana teknik dan elektro. itu sebenarnya kalau kita pikir ada peluang kerja yang lebih bagus sebenarnya. Pernah nggak Abang pernah kepikiran nyesal kenapa aku di sini bersusah harus jalan kaki mungkin jauh-jauh, terus akses yang nggak ada mungkin, dan pernah nggak Abang menyesal? Ikut program Patriot Energi ini. Oke, sebelumnya kalau untuk ketika masuk di sana, ya memang kalau untuk sarjana muda, bukan sarjana, saya bisa dibilang masih anak muda waktu itu kan, masih baru lulus. Kemudian yang biasanya yang dilakukan oleh sarjana yang baru lulus itu adalah mereka lempar CV kemana-mana, masuk ke perusahaan, bekerja. Tapi yang kita pilih ini kita malah berlumpur-lumpur dan di dalam hutan. Jadi elektro kita tuh gunanya buat apa gitu ya? Sebenarnya kalau dari saya pribadi sebelum saya lulus pun saya sudah mulai tertarik dengan dunia pengabdian masyarakat, dan ternyata untuk mengetahui satu kebutuhan dalam sebuah teknologi, penting rasanya kita harus masuk dulu ke tempat yang benar-benar teknologi itu minim gitu. Kita bayangkan dahulu mungkin para penemu-penemu itu juga berada pada sisi yang seperti itu, dalam tanda petik ya. Mereka berada pada lingkungan atau pada tempat-tempat yang waktu itu minim teknologi. Dulu sebelumnya waktu Winsuska mengajar, itu pernah saya coba-coba masuk, kan waktu itu kita mengabdi di Talang Mama ya. Saya coba-coba untuk mengukur bagaimana potensi dari air ya. Jadi mikrohidro. Itu karena baru dapat teorinya di kampus. Jadi coba praktekkan. Ya hanya sebatas mengukur kecepatan air, tapi minimal teraplikasikan meskipun sedikit gitu. Nah, kalau untuk di desa sebenarnya ada banyak potensi, cuma memang perlu waktu yang panjang, dan yang paling penting kitalah yang harus belajar dengan orang desa, karena kita datang itu sebagai pembelajar. Ketika kita belajar, karena kita punya bekal sebelumnya di kampus, mungkin kita bisa berikan ke mereka rekomendasi lain. Ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk ini, Pak. Oh, iya kah? Jadi mereka punya ide baru, dan kalau seandainya memang kita bisa bantu, baru di situ kita bantu. Tapi harus mereka yang mengerjakannya. Kita di sana itu bukan mengerjakan pekerjaan mereka, tapi kita membantu mereka agar mereka itu mau melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan, dan kalau bisa konsisten. Setuju sih Bang. Aku malah pernah berpikir Bang, tapi ini bakal sensitif ya bagi sebagian orang. Seharusnya orang-orang yang diberi beasiswa ke luar negeri itu adalah orang-orang yang pernah terjun ke desa dulu. Iya, saya setuju. Jadi dia tahu gimana kondisi terburuk dari negerinya, dan dia sekolah ke luar negeri, dan pasti dalam hatinya terbesit ingin berbuat kembali untuk negerinya. Seharusnya. Cuman ya itu kan sebagian orang ada yang pengen beasiswa untuk gaya-gayaan atau seperti apa, tapi seharusnya orang-orang yang dibeasiswakan pemerintah itu adalah orang-orang yang pernah terjun ke dalam desa, sehingga nanti mereka balik ke negeri itu benar-benar kontribusi, harusnya ya. Betul. Tapi ya nggak semua orang bisa berpikir seperti itu kan. Iya. Bang, mungkin ini di akhir-akhir ya Bang. Kenapa nih Bang pemuda-pemuda di sana itu harus ikut Patriot Energi? Kenapa Bang? Pemuda desa atau kita pemuda yang mau daftar Patriot Energi ini, kenapa mereka harus ikut Patriot Energi? Jadi mungkin ini konteksnya lebih ke teman-teman
teman-teman mahasiswa atau yang akan lulus ya, atau yang dalam waktu dekat ini sudah mendapatkan surat keterangan lulus ya. Jadi sebenarnya siapapun kalian, siapapun teman-teman semuanya, kalau seandainya memang punya ide, mungkin dulu di kampus sering demo ya, tapi ini ada wadah lain untuk kita bisa menyalurkan pengabdian kita. Karena kan tujuan kita untuk mungkin di kampus itu kita juga belajar pengabdian masyarakat, tapi kita belum tentu bisa mengaplikasikan pengabdian masyarakat itu. Yeah. Nah, ini kebetulan ada wadah yang sudah di-launching ya oleh Pak Menteri SDM juga. Ini saya mungkin memberikan saran atau rekomendasi, ayolah coba dicoba daftarkan diri, tapi yang paling penting daftarkan hati sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau dari sisi potensi teman-teman makan sama-sama bisa makan, menggenggam mungkin sama-sama bisa, mungkin ya secara normal ya. Tapi apakah teman-teman yang sebelumnya itu memang punya banyak ide dan segala macam, punya hati untuk ke masyarakat atau tidak? Jadi kalau bagi saya kata kuncinya di sana, selain semangat, kita juga harus membawa hati ke sana gitu. Oke. Gitu. Karena ini memang tujuannya sebenarnya adalah pengabdian ya Bang. Pengabdian. Jadi ilmu yang kita dapat di kampus sebenarnya inilah saat yang tepat untuk kita aplikasikan ke masyarakat ya Bang. Betul Dan. Walaupun mungkin nggak seperti teman-teman yang lain yang mungkin hidup enak di kantor segala macam, tapi disitulah kita belajar ya Bang. Betul. Untuk ya pelajaran hidup banyak lah di sana ya Bang ya. Sangat banyak. Oke. Nah, ada tips nggak Bang buat teman-teman yang mau daftar Patriot Energi, gimana caranya persiapan dari awal sampai akhir agar mereka bisa lolos ke seleksi Patriot Energi ini Bang? Karena kan pasti ketat kan? Ini seleksi ketat karena memang anak-anak terbaik dari negeri kan yang bakal terpilih program ini kan, dan memang orang-orang yang punya jiwa pengabdian yang tinggi kan. Dan mungkin tips bagi teman-teman semua gimana caranya biar bisa lolos seleksi Patriot Energi 2021. Oke. Ini teman-teman sebenarnya mungkin setiap model pendaftaran itu kita punya tantangan masing-masing ya. Tapi yang bisa saya berikan kepada teman-teman mungkin sebagai rekomendasi. Jadi sebelum daftar mungkin siapkanlah sebanyak-banyaknya semangat dan keyakinan juga untuk mendaftar. Sebab kalau seandainya kita dalam mendaftar itu sudah ragu duluan, mungkin saran saya nggak usah daftar kalau seperti itu. Karena nanti itu akan merugikan orang-orang yang ada di desa juga, karena menyesal sudah menerima teman-teman semuanya. Yang penting daftarkan dengan semangat juga, dengan keyakinan juga, dan luruskan niat kita ke sana, karena di sana kita akan bertemu orang lain yang mana job desk kita itu adalah membuat mereka itu lebih baik dari sebelumnya. Ini sebenarnya berat sih kalau dari saya lihat. Ini tugas negara sih jatuhnya. Kita perwakilan negara kan. Betul. Kita dimasukkan ke satu desa yang mana desa itu sebenarnya mereka itu dalam kondisi mungkin yang tidak lebih baik dengan kita. Dalam artian kita sebelumnya tinggal di tempat-tempat yang banyak kemudahan. Di sana minim kemudahan. Gimana caranya untuk bisa melebur ke komunitas mereka, community, tapi mereka tidak merasa diajari. Gitu. Itu yang paling penting. Semangat dan luruskan niat. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan. Karena kalau orang yang cuma ikut-ikutan, ikut program ini nanti bakal setengah-setengah ya Bang. Betul sekali. Memang orang-orang yang dalam hatinya pengen mengabdi ke negeri ya Bang. Betul, insya Allah. Oke, Bang. Kayaknya sekian ngobrol kita pada hari ini. Terima kasih sharing-sharingnya. Pertanyaan terakhir Bang. Pengen balik nggak ke sana? Insya Allah, kalau seandainya sebenarnya kalau untuk kegiatan yang di desa yang seperti pengabdian itu sampai sekarang saya masih ingin sih untuk melakukan hal yang sama. Tapi mungkin metodenya nanti mungkin sedikit berbeda. Karena dulu pernah waktu sebelum saya nikah, waktu itu alhamdulillah Bu Tri Mumpuni datang tuh di acara pernikahan. Dia nanya mau hadiah apa. Saya cuma bilang, Bu, saya cuma pengen minta 2 surat. Yang pertama 1 surat nasihat untuk saya di dalam pernikahan, kemudian 1 surat lagi tolong tuliskan surat untuk membuat agar saya tetap ingat dengan desa. Itu masih saya simpan
secara rapi. Oke. Kemudian sekali-sekali saya ada baca, ya itu yang membuat saya karena kedepannya itu kita akan kembali lagi dan kita sebenarnya akan menggunakan hal yang kita punya ini untuk kebermanfaatan kepada masyarakat sebenarnya. Oke. Jadi ini bukan hanya sekedar ini ya Bang ya, program, tapi ini benar-benar ini ya, pengabdian kita ditantang, terus Betul, insya Allah. kepedulian kita. Jadi memang harus persiapannya memang harus nggak hanya dari segi mental, tapi juga psikologi juga harus oke ya Bang. Iya, betul. Pengetahuan segala macam. Oke, sekian teman-teman, semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk Amin. daftar Patriot Energi tahun 2021. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya dengan Bang Ardi, nanti saya akan kasih mungkin Instagramnya di bawah. Kalian bisa kontak dia. Dan sekian. Bye. Bye-bye. Bye. Woohoo. Halo teman-teman. So, hari ini saya tunggu. Oke. Tuh, 2, 3.